Oh, alhamdulillah. Iya, iya. Kemarin itu Jalla Rabbuna yu'amilahul abdun naqdan fayujazi nasya'at. Maha suci Tuhan kami. Yu'amilahul abdun naqdan, jauh dari seorang hamba beribadah secara kontan, zikir, sholat, sedekah, fayujazi nasya'atan. Terus Tuhan balasnya itu tempo, nggak mungkin gitu. Allah itu pasti balasnya kontan. Ya poin balasannya itu bisa rupa-rupa. Kalau berwalima bisa aroma, bisa kelancaran rezeki, itu sih sebenarnya balasan. Tapi cuma nggak boleh dicinta doang. Ya kayak Nabi punya mujizat, wali punya karomah, maunah. Itu dia balasan sebenarnya dari Allah. Jadi nggak harus di akhirat sebenarnya balasan. Cuman yang dipinta mah balasan itu yang di akhirat. Kayak ibadah, zikir niatnya pahala, sedekah niatnya pahala di akhirat. Tapi kalau umpamanya sakit dikasih sehat, rezeki dikasih lancar, asbab sedekah, itu dia sebenarnya ya terserah Allah. Cuman apa? Nggak dipinta doang itu mau udah dijanjiin. Sholawat rezeki lancar, jangan dipinta. Nggak usah orang sholawat niat rezeki lancar, karena itu mau udah dijanjiin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yakin malam ya takib dan yang tapi yakin Allah udah janji, ngapain dipinta, baca deh. Orang makan kayak gak doa kenyang, wakina ajaban, jauhin saya dari neraka, sunatullah. Yang boleh dipinta mah ganjaran di akhirat. Jadi kalau urusan dunia mah diucap deh, ya Allah lancarin rezeki saya, sehatin badan saya, itu boleh. Minta mah terserah, ya Allah saya besok mau nyalon presiden biar menang, saya boleh. Yang masalah itu zikir niatnya menang presiden. Baca ini nih, biar rezeki lancar. Niatnya dia rezeki lancar. Nah, lancar mah diucap dia di mulut. Ya Allah gampangin urusan saya. Baca sholawat 10.000, doa dah tahu. Ya Allah lancar rezeki saya. Bukan sholawat niatnya rezeki lancar gitu. Kalau doa mah beda. Bukan berarti orang-orang boleh minta dunia, boleh minta doa. Dan kalau jenis semua ibadah mah sedekah ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah. Lah semua ibadah itu disyaratinnya kan lillahi ta'ala. Kita mah belum bisa sampai hari ini lillahi ta'ala umpamanya. Ya itu berusaha di situ, jangan sengaja-ngaja. Kita kan kalau riya lawan ikhlas mah cuma diinggain doang. Sholawat aja juga enggak ya Allah, udah pengen gabungin Nabi Muhammad dan sholawatnya disuruh sama engkau, dia lawan-lawan aja. Sholawatnya gabungin Nabi, padahal mah tetep aja kepikiran usap dilawan, itu ya diturutin, dilawan, jangan diiyain. Yang tawanya kenceng merasa. Oh, pengalaman dari teman-teman saya. Saya bisa menilai. Lesa bisa ya. Nah kemudian apa balasan Allah yang jelas itu, kapa min jazaiyya ka ala ta'at an rabbika laha ahlam. Cukup kita dikasih taatnya, ini udah kebaikan dari Allah. Mulut kita sering maksiat dikasih kesempatan zikir, banyak lupa, banyak maksiat, kalau masih diizinin bisa berdiri sembahyang. Nah, itu teh udah Tuhan nakdirin kita ibadah itu udah anugerah luar biasa. Andai kata nggak dikasih pahala, nggak dikasih surga, nggak dikasih neraka, kita bisa zikir, bisa ibadah, bisa sembahyang, ngerjain perintah, itu udah dahsyat sebenarnya. Andai kata orang dikasih surga, andai kata surga neraka orang ada, kita ibadah,
itu kalau kata ahli tasawuf itu udah luar biasa. Kenapa? Dan Tuhan kagak butuh kita tehin, kagak pantas kita ngelayanin Tuhan, nggak pantas. Jadi makanya ada Ibrahim bin Adam, ya Allah, Engkau telah memberikan saya lapar dan keluarga saya juga. Engkau tidak memberikan baju kepada saya dan keluarga saya juga. Padahal hal ini kau berikan hanya kepada orang-orang istimewa. Kenapa saya dikasih juga? Dikasih lapar. Jadi dia mah aneh. Jadi dia mah ditakdirin sakit, miskin, lapar. Ya Allah, kamu maha pemurah. Nggak layak saya dapat ini. Jadi dikasih miskin itu saya nggak layak. Karena miskin, susah, sakit, itu yang pantas ini orang-orang yang mulia. Makanya kalau para wali mah kan kalau 40 hari orang kena musibah, ya Allah, apa kau melupakan saya? Kalau kita kan doanya tolak bala. Kayak senang gue. Nah, itu belum bisa jadi wali, kita kan kalau kasih doa tolak bala. Ya, kalau dia mah kan kalau datang musibah apa kata dia? Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai ciri kewalian. Kalau dapat nikmat, dapat rezeki kasih sehat, selamat datang. Lupa itu. Oh, selama apa? Waduh, siksaan saya dicepetin. Mu'adzab. Ahlan wa sahlan mu'adzab mu'adzab. Selamat datang, hukuman yang disegerakan. Jadi kita dikasih ibadah itu. Akhirnya ada ulama itu kayak Imam Ali Al-Hawas itu kan kalau sholat itu pakai baju rapi. Karena dia merasa nggak layak nyembah kau. Tapi pakai baju rapi ditanya, kenapa guru kalau sholat repot pakai gamis dua saya nunjukin sama Allah terima kasih. Saya orang sehina ini Allah takdirin masih dikasih pakaian sama dia. Jadi saya mau nunjukin nih, makanya saya pakai bayang biar dia tahu. Beti gitu ya. Hah? Beti. Kemudian kapal amilina jazaan mahwa patihun ala qulubihim tu'ati. Cukup juga, bisa aja bentuk balasan dari Allah itu Allah buka hati kita mau taat ke dia. Itu udah anugerah. Andai kata nggak ada surga, nggak ada neraka. Wa ma huwa mauridu alaihi min wujudi mu'anasati. Dan bisa aja balasan Allah itu nyaman, enak. Doa munajat ke Allah, wah itu udah anugerah. Mu'anasati dzikri. Jadi orang itu bisa nikmat munajat, ya Allah ampuni dosa saya Makanya kalau bahasa kemarin itu orang itu kalau dikasih susah sebenarnya itu cara Tuhan manggilin dia atau cara Tuhan agar dia itu anteng di depan pintu Tuhan. DPDP belum mau dijaga. Kita mau terbalik, kalau susah ya larinya bukan tahu. Kita tolong mas apa nih, siapa ini ya? Wah itu makin jauh, kayaknya kita mah terganggu kita. Bukan makin dekat kita mah. Gue pas susah tuh lupa sama Tuhan, malah nyari orang kan. Kemudian kemarin itu man abada ulisain yarju minhu awliya fa'ilatihi urudal ukubaan pama bihaqi awsat. Barang siapa yang nyembah kepada Allah karena ngarepin sesuatu, entah nikmat dunia, entah surga, atau untuk menolak sesuatu taat ke Allahnya, entah takut neraka, entah takut rezeki seret, entah takut dikasih penyakit lagi. Pamako mabihati ausobi, maka dia belum ibadah sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi karena Tuhan itu kata Allah yang paling gua resep itu orang nyembah gua bukan karena pengen apa-apa, nyembah gua karena gua ini Tuhan. Emang gua mah kudu disembah, itu orang yang paling gua resep kan itu. Emang kalau gua orang bikin surga neraka, emang gua pantas disembah? Kata Tuhan. Udah lama Tuhan ngomong gitu. Ya kan ngaji tasawuf mah apa bahasanya tuh. Dan kita mah belum bisa make mah. Zaman saya mondoknya kalau ngaji hikam itu nyebutnya bukan ngaji kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Bukan berarti ngaji tasawuf terus kita jadi sufi. Ini begini loh teori-teori sufi mereka itu begini modelnya. Pantas mulia gitu, pantas jadi wali gitu. Sebab menyembah ke Allahnya teh. Kalau saya pengen surga, tutup semua pintu surga. Pengen neraka, takut neraka, taruh saya di neraka. Tapi kalau saya nyembah engkau karena cintaku kepadamu,
maka apa bahasanya, anugerahkan aku keriduanmu. Jauh ya, beda tipis aja. Tipis. Beda tipis. Qolal mu'alif ayo. Mata a'toka asyhadaka birrohu. Kapan waktu Allah memberi kamu doa diijabah, dikasih sehat, dikasih banyak duit, asyhadaka birrohu. Allah itu lagi memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikannya. Allah. Wa mata manaka. Kapan waktu Allah mencegahmu, kasih sakit, kasih pusing, kasih bangsa. Asyhadaka. Allah itu lagi memperlihatkan kepadamu kohrohu maha apa? Maha maksa. Gampangnya apa ini? Maha gagah. Maha gagah. Kegagahannya. Artinya Allah nggak bisa diatur. Itu kan kayak orang susah ngeluh. Hidup Tuhan dari dulu orang pernah seneng. Emang kalau kita ngeluh terus Tuhan jadi takut sama kita. Oh, senengin lah biar dia orang ngeluh. Nah, Tuhan makin orang peduli. Perkasa. Ya perkasa kok artinya. Artinya kalau kita dikasih yang nggak enak-enak, itu Tuhan lagi menunjukkan maha terserah dianya, maha gagahnya. Fahuwa fikuli syai'in, fahuwa maka Allah fikuli dalika. Di dalam setiap itu semua, ketika kita dikasih enak atau dikasih orang enak, dikasih kita sehat atau sakit, punya duit atau orang, itu ngapain Tuhan lagi ngapain ketika begitu? Muta'arrifun ilaika, Tuhan lagi ngenalin dirinya kepadamu. Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika, dan Tuhan menghadap kepadamu dengan wujud maha lembutnya kepadamu. Jadi gini, nggak ada orang yang bisa mengenal Allah kecuali Allah mengenalin dirinya kepada orang itu. Jadi kalau kayak orang mau ngaji tauhid, ngaji apa, itu kan kata kita lagi ilmu belajar sifat-sifat Allah. Ya itu doang yang kita tahu teh, ciri-ciri umum tentang Tuhan. Tetapi orang bisa lebih dekat ke Allah, mengenal kelembutan Allah, kemahaperkasaannya Allah itu dengan cara apa-apa yang kita hadapin. Jadi kalau kita dikasih yang enak-enak, dikasih punya anak, dikasih punya rezeki, ya kita dikasih hidup aja deh. Ini Tuhan udah pemurah sama kita. Karena nikmat Tuhan sama kita kan duluin ibadah kita. Coba, kita ditakdirin ada, diciptain ada, udah punya amal ibadah? Belum. Waktu kita dikasih pisang yang denger jalan? Belum. Lalu giliran sekarang kita ibadah pengen ini itu. Kayak Tuhan itu baiknya kalau kita ibadah. Padahal Tuhan mah kita orang kafir udah ibadah. Nah itu Tuhan tuh orangnya sebegitu. Oh lu mah nganggap gua baik teh kalau lu ibadah. Padahal mah lu kudunya ibadah dia sama gua, sisanya urusan gua. Nah ibadah kita itu pamrih semua. Apa kalau bahasa tasawuf itu enggak sidqut tawajjuh, enggak jujur ngadep ke Allahnya. Itu kan kayak orang deketin lurah, bukan karena resep sama lurah, karena apa-apa yang bisa dia hasilin kalau dekat sama lurah. Ini orang dekat sama bupati, lah nggak jujur resep sama bupati. Kalau dekat bupati, gampang, kalau borong, ada apa-apa. Lah kan nggak jujur. Coba berhenti jadi bupati masih dideketin orang dia. Nah maksud Tuhan mah begitu, udah kayak kemarin. Tapi orang-orang kayak kita kan emang kemarin begitu modelnya. Jadi ada warid, ada awirid, ada warid. Jadi makanya bahasanya itu nikmat sama musibah, dua-duanya itu cara Tuhan narik kita. Jadi sebab orang mau ibadah itu rupa-rupa, ditimpa masalah, lilit utang, penyakit, segala rupa, akhirnya dia sekarang gitu. Itu zikirnya sebab apa? Musibah. Jelek, tapi bagus. Tapi jelek. Kenapa? Dia ibadah ke Allahnya teh karena musibah. Nah, iya belum benar-benar kayak ngadep ke Allah. Nah dari ibadah karena sesuatu lama-lama dia sadar. Iya ya. Ibadah ke Allah mah ada karena Allah deh. Taruh buat orang dikasih musibah dia emang kudunya nyembah dia. Naik tuh waridnya. Warid naik kelas.
wirid. Nah kalau wirid itu amaliyahnya. Jadi kalau umpamanya karyawan, apa wirid karyawan? Kerja. Tukang ojek, wiridnya ojek. Tukang warung, wiridnya jalan. Itu wirid. Wirid itu nggak harus zikir. Zikir itu salah satu jenis wirid. Lah karena kan orang coba kalau orang kerja berangkat pagi pulang sore niatnya nafkahin anak bini. Nafkahin anak bini yang nyuruh siapa? Allah. Berarti lagi ibadah bukan? Nah, bisa jadi muliaan dia sama kiai yang ngajar gitu. Dari segi apa? Kayaknya mengajar pengen banyak pengikut, pengen banyak yang ngamplokin, pengen dihormati orang umpama. Oh lah saya masih mau. Saya baru sempat kalau dipuji orang. Kalau jawabin. Beti. Nah, jadi artinya itu belum tentu. Jadi jalan menuju Allah itu sebanyak napas manusia. Gak perlu jadi kiai, gak perlu jadi ustaz, gak perlu jago kitab, gak perlu tukang wirid gila. Bisa aja dia rajin sedekah sebab dia dekat ke Allah. Ada orang yang rajin puasa akhirnya dekat ke Allah. Ada orang kena musibah tapi dikasihnya bisa sabar dia sama Allah. Katanya jadi dekatnya dia ke Allah. Itu wirid. Nah kalau udah wirid, kan apa yang datang? Wurud. Warad, wirid, wurud. Warad sebab dia wirid. Setelah dia wirid datanglah wurud. Wurud bisa rupa-rupa. Kalau di wali bisa karomah, umpamanya bisa kelancaran rezeki, bisa sehat, bisa seucapnya tasbih itu wurud. Anugerah dari Allah. Lain orang, lain jenisnya. Kayak balai kan dulu wurudnya apa? Kalau lewat ada banjir lewat di sini. Wurud gitu. Wurud. Dan tarinya banjir. Jadi ketika Allah ngasih karunia ke kita, Allah lagi memperlihatkan sifat baiknya. Makanya kan dari dulu saya sering ngomong, karena itu banyak ditulis sama ulama. Jangan kaitkan kebaikan yang kamu dapat dengan amal-amal ibadahmu. Saya sejak zikir baik, saya sejak baca sholawat baik, hidup enakan. Enggak, jangan. Jadi itu malarinya, walaupun benar dia pas rajin zikir hidupnya berubah. Tapi berubahnya ini lewatin. Jangan sebab. Kenapa? Enak. Ya Allah Maha Pemurah. Jangan kesini. Sebab kalau kesini kata Tuhan, lah gue maha baik. Lu orang wirid dari kemarin udah gue ciptain, gue kasih itu. Kenapa? Karena kebaikan gue lu kaitin sama amal. Dulu lu belum punya amal, gue udah baik. Makanya kata ulama itu disuruhnya dilangsungin. Jadi kata Nabi nih, kalau pengen rezeki lancar, barang siapa banyak sholawat rezekinya lancar. Nabi bukan nyuruh lu sholawat lah biar rezeki lancar. Kalau sholawat mah ibadah karena Allah. Ntar Allah udah janji lewat mulut nabinya rezekinya Lancarin. Barang siapa pengen jauh dari musibah banyak sedekah umpamanya. Dan sedekah mah niatnya karena Allah, pahalanya akhirat. Nah karena ikhlas ini kan keterima sama Allah. Upah dari Allah bonus di dunianya ditolak galaknya. Bukan sedekah niat tolak Bala. Nah kalau habis sedekah doa bagus. Kenapa? Karena salah satu doa mustajab itu setelah amal soleh. Orang habis puasa dari pagi sampai sore. Makanya orang puasa itu waktu buka itu mustajab. Habis sahur itu amal soleh, sunnah sama Nabi. Habis sahur doa mustajab. Habis sedekah doa mustajab. Ya Allah dengan sedekah ini lancarin, nggak usah. Habis sedekah doa, ya Allah lancarin. Udah itu. Jadi mustajabnya itu karena setelah beramal soleh. Baca sholawat yang banyak, doa mustajab. Baca Quran yang banyak, doa mustajab. Bahkan ada yang hadis Nabi malu tuh. Barang siapa mengucap ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, doa apa yang kamu pinta Allah ijabah. Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Tapi itu kan ya Arhamar Rahimin itu lagi baik-baik Tuhan, Wahai yang Maha Pengasih Penyayang. Tuhan tuh pas diingetin, percaya pun gue wahai yang pengasih penyayang. Saya minta saya tak ada mau. Oh, kan Allah mengenal aja ya. Senang kan Tuhan memang gila pujian Tuhan mah. Tuhan memang pengennya dipuji. Coba pujian sama Tuhan itu yang dicontohin Nabi keren semua. Rabbana lakal hamdu mitu samawati wa milkul ardi
Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu, untukmu segala puji. Mil'us samawati, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Wa mil'u masyita, pokoknya sepenuh apa baik. Yang kau mau. Iya. Apa Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagimu, sebanyak-banyaknya pujian, seberkah-berkahnya, semurni-murninya pujian. Dan Tuhan itu resep. Makanya ada ulama yang kalau doa sama Tuhan jangan langsung puter-puter dulu. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, tanpa Engkau saya tidak ada. Ya Allah, kalau kamu nggak mau saya nyender kepadamu, saya mau nyender kemana lagi ya Allah? Wah, ya Allah. Bahasa diplomasi. Dan marketing. Lucunya Tuhan itu senang. Kayak ngelaju banci. Walaupun maha tahu. Nah, cuma saking aja kalimat-kalimat itu banyak bahasa Arab. Sebenarnya itu puitis semua itu. Ngerayu Tuhan itu. Coba terjemahan coba kalimat-kalimat doa. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu. Segala puji bagi Allah. Pujian yang menyesuaikan nikmatnya. Jadi kata kita nggak bakal muji ke Tuhan sesuai dengan nikmat yang Tuhan kasih ke kita. Tapi saya mah pengennya muji Tuhan itu bisa nyesuaiin. Makanya saya memuji dengan pujian yang pokoknya Tuhan yang bikin sesuai lah sama nikmatnya. Wa yukafi mazidahu, dan nyukupin tambahan-tambahannya. Jadi pujiannya segitu, tapi pengennya diponten sama Tuhan, udah bandingin nikmat Tuhan ke kita. Makanya itu termasuk doa kan beken deh. Alhamdulillah ni'amah wa yukafi mazidah. Makanya yang ya arhamar rahimin, ada hadisnya doa. Bayangin lagi itu kan muji ke Allah ya arhamar. Kan itu kayak persaingan Nabi Musa sama Bal'am Ba'uro. Nabi Musa bawa pasukan 600.000 orang Yahudi mau ke negeri apa ya? Nah terus raja itu bingung karena dia kan habis selamat sama Firaun tuh nyebrang laut. Kalau dia nyampe masuk ke negara kita meledak penduduk, terus takutnya orang Bani Israel ini rese-rese, bisa nggak aman negeri. Nemuin lah Bal'am bin Ba'uro. Coba kamu kan orang sakti, orang manjur, dia tuh nggak doa kecuali dijabah mau. Coba doain Nabi Musa biar jangan nyampe kemari. Pertama dia nggak mau, 3 kali dirayu itu. Kenapa nggak mau? Ya saya wali, dia nabi, masa saya jahatin nabi. Akhirnya dirayu itu gininya, dikasih harta yang banyak biar lakinya mau doain Nabi Musa. Didoain ke Nabi Musa, kan 40 tahun keder di negeri Teh itu. Muter-muter Nabi Musa. Nabi. Salah manjur ya. Kata Nabi Musa, ya Allah, ini kok saya di sini baik. Ini Musa, ini nyalo. Itu ada yang doa biar lu handle. Lah, saya kan Nabi. Iya, tapi dia doanya dengan satu kalimat yang gua udah janji. Barang siapa berdoa denganku menggunakan kalimat itu, akan aku ijabah orang itu. Dia pakai itu. Ayo dah. Ayo, jawabnya gimana itu? Dan itu kan tukang skenario kan? Iya, benar. Iya, dia punya kalimat rahasia yang orang tertentu doang yang tahu. Dan aku udah janji, siapa berdoa kepadaku dengan kalimat itu pasti dijabah. Dia minta kamu keder pakai kalimat itu. Keder Musa. Akhirnya kata Nabi Musa, ya udah ya Allah, kalau gitu mah balas lagi Nabi Musa. Plesetin lidahnya. Akhirnya pas dia bilang umpamanya dia doain, ya Allah celakain Nabi Musa, dia ngucapnya jadi ya Allah celakain saya, jadi berbalik mulu. Karena dia tetap pakai kalimat itu. Akhirnya kan manjur doa dia, ya dia yang celaka. Jadi itu mah ya keren-kerenan aja. Ya Apa kalimat itu? Hah? Apa kalimat itu? Di ini ada di Sumusul Anwar, di Syamsul Mari itu ada. Ini kalimat yang dibaca. Nah, siapa tadi? Bal'am Ba'uro. Biasanya kalimat-kalimat Syarianiyah. Kalau Syriani kan kayak itu yang harus dinajin Wah, itu dibaca guru itu. Efek parah itu. Ya dibaca. Keder kita.
Kalau dari Nabi itu kayak Rahmar Rahimin 3 kali, barang siapa baca itu minta. Cuma kan gini kata Allah teh, kalau orang yang Allah resep doa itu belum tentu langsung diijabah. Suruh ngadep dulu. Antepin, kata Allah ke malaikat, antepin, jangan diturutin dulu maunya. Gua resep denger rintihannya. Jadi rintihan ke Allah, ya Allah. Kan kalau kata Nabi Ayub mah, intinya ada Ayuba Robbahu. Yang kata Nabi Ayub, ya Allah saya udah kena musibah, penyakit yang membuat saya sulit ibadah. Nah jadi kalau yang orangnya Allah resep mendengar rintihannya, antepin. Saya senang dengar rintihannya. Tapi ada orang yang ketika minta langsung dikasih. Jadi kata Allah ke malaikat, kasih kemauan dia. Saya nggak resep dia lama-lama di pintu saya. Karena Tuhan gede. Jadi itu tadi kemarin itu. Belum tentu doa yang segera diijabah itu bagus. Iya. Belum tentu juga jelek, tapi belum tentu orang yang doanya lambat ijabahnya atau nggak diijabah itu jelek. Tapi belum tentu juga bagus. Jadi ya misteri. Jalanin aja lah. Kan kata kita yang kerennya yang seucap nyata sehidup betul. Enggak. Nabi Musa doa melawan ngelawan Firaun itu perlu doa 40 tahun. Nabi Musa. Kan 40 tahun itu berantem sama Firaunnya. Dari dia mukul orang mati diusir. 40 tahun itu baru bisa ngalahin Firaun. Nabi Musa. Nabi Muhammad perlu waktu berapa? 15 tahun. Doanya itu Abu Jahal kalah, Lahab kalah. Mulai terbuka satu-satu. Qala al-mu'allim innama yu'allimukal mampu li adami fahmika anillahi bihi. Innama yu'allimuka, sesungguhnya yang membuat kamu sakit, sesungguhnya yu'allimuka, menyakitimu, apa almanu manek. Ya itu tadi, mana itu kan yang jelek-jelek, musibah, sakit, gak punya duit. Kenapa itu menyakitimu? Sakit, kita merasa hati gak enak, sempit, sakit, gak punya duit, sakit hati. Kenapa kamu bisa sakit dengan hal itu? Li ada mipah kita anillahi fihi. Karena tidak adanya pemahamanmu di dalam hal itu kepada Allah. Kamu gak paham tujuan Allah itu apa. Sedangkan kita udah punya keyakinan Allah itu maha baik. Allah itu gak bakal berbuat jahat. Ketika ada yang gak enak sama kita, tetap aja gak ngilangin maha baiknya Allah. Tetap aja ini karena Allah baik. Cuman kenapa sakit buat saya? Karena saya belum paham apa hikmah di balik ini. Itu ke contoh kecil, gampang kan kemarin itu. Bocah pulang sekolah, kita nyuruhnya ngasoh tidur. Dia pengennya main. Kenapa bocah nangis disuruh tidur, marah mamanya, lipahmi apa? Li ada mipahmi, karena dia orang paham tujuan orang tua. Bisa jadi kita nggak dikasih begini-gini baik ya, akhirnya mau ngaji, mau zikir, nggak jadi nggak sombongnya. Ini kalau banyak duit, yang pelepas kayaknya lebih 50%. Bisa semuanya. Ya kita nggak tahu kebaikan Allah di kita. Cuman yang kita perlu yakini kan belajar itu apapun yang terjadi sama kita ini baik menurut apa buat kita menurut Allah. Nah kalau menurut kita mah ya pengen duit banyak baik, cewek tiap yang cakep-cakep demennya sama kita, pengen kita. Asal yang cakep coba kalau dia demen gua. Lah kalau yang cakep ada 100. Andai kata semua doa orang itu dijabah sama Allah, berantakan alam dunia. Ya berantakan, yang tukang mancing kepengen kaya, yang mancing siapa? Enggak ada. Ayo. Ini sedesa yang pengen jadi lurah ada 50% lah umpamanya. Terus dijabah semua. Lah desa bisa per 2 rumah. Jadi andai kata semua doa dijabah ya berantakan. Makanya ibadah mah apa doa mah ibadah ya. Bukan Tuhan, bukan lagi ngasih tahu Tuhan kebutuhan kita, bukan lagi nuntut Tuhan harus nurutin kemauan kita. Dan kita mah doa teh pertama nunjukin kita lemah. Yang kedua doa teh ibadah disuruh sama Allah. Tugas kita minta. Kalian ijabah
bagian capca. Allah. Lah Allah terserah dia apa terserah kita? Ya, iya. Jadi jangan marah-marah kalau udah dikasih. Terserah dia. Jadi merasa sakit hati di dalam mana itu karena kita ya kayak bocah nggak paham sama orang tuanya. Anak disuruh mondok nangis jengker dan orang tuanya pengen buat mati biar ada yang ngajiin, biar gua mati lu kenal sama Tuhan. Bocahnya orang terima. Nah itu kenapa dia marah sama orang tua? Bapak jahat sama saya, orang-orang mau mondokin baik. Kenapa bocah marah gitu? Karena nggak paham, belum paham tujuan orang tua. Terus dia yang kita turutin, gagal kita jadi Tuhan. Nah, Tuhan kan orang nurutin kita, terserah dia. Aduh, ini main tuan-tuanan. Rubama patahan akan dan manfaat. Pengennya banyak-banyak ini biar cepat tamat. Puyang saja. Makin kesana makin puyang. Ngeri. Paham lah kan. Cara nuntut ilmu itu kalau di talim itu 6. Ala tanalul ilma illa bisitatin sahun bika amadmu dibayanin didakain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsadi ustadi wa tulis zamani 6 syarat ngaji apalin nih Besok ujian. dakain pinter jadi harus mau ngasah otak Mikir. dulu kalau pelajaran yang puyeng-puyeng orang masuk makanya pinter-pinter benar harus mau puyeng kayak belajar nahu sorob lah stres kalau nggak punya kepengenan bisa nggak bisa dia punya kepengenan bisa dulu puyeng-puyeng dirasain dan Tuhan kasih jalannya kain isin ambisi semangat punya kepengen bisa wastibarin sabar gitu sabar innallaha ma'as Sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi kalau situ duduk di sini dengerin saya ngomong, situ lagi duduk bareng siapa? Allah. Tuh. Ya? Iya iya. Innallaha ma'as Sabirin. ya sabar orang duduk di sini. Sabar. Zikir berlama bodoh. Pagi dengerin kita ngomong baik. Abang. Ingat ayat itu kalau lagi. Makanya orang puasa itu kenapa keren? Lah dia nungguin maghrib dari pagi jam 9 udah ngeliat maghrib udah nungguin Maghrib. sabar lah dia Sabar. innallaha ma'as Sabirin. Buset 6 jam 12 jam sama Tuhan itu keren banget innallaha ma'as terus dibarin nah wabul gotin bekal ora ya jangan mikirin saya mah gua rokok dewek mau kudu ya kan kayak bocah mondok kan perlu biaya jajan dia apa itu guru resiko wahir sadi ustadi ada guru dia ngajar waktu li zaman nih waktunya lama ini aja udah berapa tahun Jalan 7. ada 7 tahun Jalan 7. 6 tahun. Jalan 7. 7 Jalan 7. lu lah 5 tahun lagi gua pondok Ada saya jadi 7 tahun. 7 tahun Jalan 7. Iya. 7 tahun. tadi tulis zaman. Nah ini sekarang kalau nggak salah bab sholat yang prakteknya kita sampai mati belum tentu pakai. Tapi di kitab ini nanti diterangin. Sama kayak hukum merdekain budak, tetap aja di fikih nggak dihapus. Paslon, adapun ini satu pasal. Wasolatul khawfi ala salah sati adrubin. Sholat khawf itu ada 3 jenis. Khawf itu sholat perang. Sedangkan orang perang itu situasinya kan macam-macam. Ada perang yang musuh masih di sono, kita di sini, nggak darurat. Ada perang yang udah berhadapan-depan musuh sama Musuh. kita. Nah, ini udah depan. Musuh udah kelihatan di sono, kita di sini. Besok jam 7 pagi kita perang. Perang kan perjanjian. Perang. Ada yang udah ikhtilat. Udah tempur 3 jenis, bahkan di kitab lain katanya ada yang bilang 6 jenis ya. Kalau di sini diterangin cuma 3 jenis sholat perang. Ini bisa dipakai kalau tentara di medan-medan perang, atau kalau buat zaman dulu kan emang perangnya berhadapan kayak Nabi 700 lawan 3000 kan begini.
Terus Nabi itu yang keren itu sahabat itu 3.000 lawan 200.000 itu keren perang apa? Tabuk. Mu'tah apa Tabuk? Mu'tah apa Tabuk? Yang 4.000 atau 3.000 sahabat lawan 200.000. Itu waktu Khalid bin Walid baru masuk Islam. Yang Nabi nyiapin komandan sampai 3 itu mati satu-satu. Atau perang Khandaq itu kan 3.000 lawan 10.000. Kalau perang Uhud 700 lawan 1.000. 303 Badar 313 lawan 1.000. Perang Uhud 700 lawan 3.000. Khandaq 3.000 lawan 10.000. Nanti ada perang lagi. Kan kalau perang Badar yang paling enes mah kan satu pedang buat berenam ini. Satu pedang berenam. Nabi 313 satu pedang berenam. Musuh 1.000 persenjataan lengkap. Makanya itu apa? Ada tabiin. Tabiin itu orang yang nggak ketemu Nabi tapi ketemunya sahabat. Sahabat kan ketemu Nabi. Tabiin itu ngomong sama sahabat. Enak ya. Kami juga beruntung katanya kalau hidup sejaman Nabi mah lihat Nabi kayak kalian itu sahabat marah. Syukurin aja keadaan kamu sekarang. Karena kamu nggak tahu yang kami alamin bersama Nabi. Ya kayak tadi itu. Di boikot 3 tahun, Nabi sampai makan rumput kering kan, sampai bibirnya pecah-pecah berdarah. Terus ada sahabat itu yang ikut Nabi karena Nabi masih lemah. Keluar nggak dari pengikut Muhammad? Kalau nggak keluar dibunuh, kan bapaknya dibunuh, emaknya dibunuh, anaknya ketakutan kan, lari ngadep Nabi itu, pura-pura keluar dari Nabi. Itu emaknya kan dibunuhnya itu ditusuk pakai besi panas dari bol ke mulut. Terus lakinya, bininya, gimana? Oh enggak, saya nggak keluar. Nah pas anaknya itu takut, ya udah saya keluar. Itu ngadep ke Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, ya Nabi. Saya mah ini bapak saya udah mati, mas saya mati barusan, bisa gitu. Saya takut, saya pura-pura aja keluar, padahal saya enggak, Nabi, saya enggak keluar dari pengikutmu. Nabi diem. Nah itu Nabi nggak mau mutusin, turunlah wahyu. Dimaaf itu anak itu karena situasi ancamannya itu benar-benar kematian. Baru turun ayat. Jadi makanya kata sahabat, syukurin aja keadaan kamu sekarang. Karena kamu nggak tahu apa yang kamu alami bersama Nabi. Ya Nabi dulu lagi lemah, musuhnya itu saudagar-saudagar Makkah. Abu Lahab, Abu Sofyan, orang-orang kaya, tokoh-tokoh. Nabi pengikutnya itu budak, orang miskin. Makanya Nabi kuatan lagi sujud di Mekah, gitu kan, ditimpa tai onta sekarung basah. Nabi lagi sujud ditimpa tai onta sekarung. Dia kayak Nabi Musa belah. Musuhnya sama. Firaun udah raja, Tuhan. Terus orang kayanya Korun, raja kaya. Firaun kalah kaya sama Korun. Ahli politiknya aman. Musuhnya siapa? Musa. Nabi Musa apa kerjanya? Ngamon kambing. Nah kira-kira itu kan hidup zaman Nabi Musa blok sama Pak. Bukan ngamon kambing, lawan raja yang orang pernah sakit, lawan raja kaya kayak Korun, ahli politik kayak Haman. Kira-kira kita hidup Nabi Musa kira-kira. Makanya jangan bayangin kalau hidup zaman Nabi saya paling depan, ya enggak begitu. Belum tentu. Karena sahabat itu beriman, prosesnya itu mikir. Enggak datang-datang ketemu Nabi Muhammad, saya beriman. Ya kita dari lahir udah kenal. Lah dia makan Nabi Muhammad dari kecil umur 40 tahun ngeliatin Nabi. Tiba-tiba umur 40 tahun ngaku Nabi. Bagaimana ya? Berarti kayak mu'alaf yang lagi Beda kan? Yang lain udah dari kecil kenal nyembah patung. Datang-datang Nabi Muhammad ngajak nyembah ke Allah, ngaku utusan Allah. Gila Muhammad. makanya para mu'alaf kan luar biasa. Nah kalau mu'alaf itu rata-rata masuk Islam itu karena pencarian. Mikir gitu. Dia udah diagamain pada agamain dengan Islam. Jadi kita mah biar kalau kita kan di mana-mana orang mau banyak Islam, anaknya lahir otomatis Islam walaupun nggak sadar. Tapi bisa jadi keimanan kita mah kalah sama orang mu'alaf. Karena kata Imam Suyuti bisa dijamin orang yang beriman tanpa proses mikir bisa dipastikan imannya itu lemah. Kenapa? Ya akalnya nggak kepake. Sedangkan perlu bukti-bukti, perlu dalil. Sholat khauf. Ada
Ada 3 jenis. Ahaduha ayakunal adu fi ghairi jihatil kiblat. Kadang-kadang yang pertama itu adanya musuh bukan arah kiblat. Kiblat sama ya. Musuh bukan sama. Terus apa ini? Wa yufarriquhum maka memecah kepada mereka ke pasukan. Siapa 5 imam firqota ini jadi 2 grup. Pasukan dibikin 2 grup. Firqotan taqifu fi wajhil adu wa firqotan taqifu khalfahu. Satu grup ngadepin searah musuh, satu lagi belakangi musuh. Karena musuh orang di arah kiblat. Itu kan yang benar. Satu pasangan kalau Cuma tapi melinapsi Payusoli bil firqoti latih khalfahu rokatan. Maka payusoli sholat imam bil firqoti dengan satu grup alati yang khalfahu ada di belakangnya rokatan 1 rokaat. Sumatati mulinapsiha habis 1 rokaat kemudian menyempurnakan imam gitu. Hah? al-firqah allati khalfahu. Oh, menyempurnakan pasukan yang di belakang dia linapsiha untuk dirinya. Watam go ila wajiladu, kemudian dia berlalu ya setelah selesai itu menghadap kepada musuh. Gantian. Watati atau ipatul kan dibagi 2 grup. Yang satu grup tadi lagi ngadepin musuh, yang satu sholat sama imam. Nah imam dapat 1 rokaat, berarti imam berdiri lama nih, ya kan? Nah yang mampu mama dia tadi menyelesaikan sholatnya, imam tetap berdiri. Pas dia udah kelar assalamualaikum, dia kan bubar ngadepin musuh. Nah yang tadi lagi ngadepin musuh sekarang nyamperin imam. Gantian. Sholat. Nah sholat bareng imam, imam nungguin dia serokaat. Ya, payusoli dia rokaatan. Pasukannya baru datang itu sholat serokaat masing-masing tuh. Watati mulinapsiha. Kemudian menyempurnakan untuk dirinya itu serokaat payusali dia. Kemudian imam salam bareng pasukan yang kedua. Imam sholat dulu kan. Imam salat rakaat. Selesai ini lanjutin dan menyempurnakan. Fayusol Berarti- di pihak rakaatan. Imam ngelarin dewek, Kemarin dulu. Tapi salam belakangan. nungguin makmum. Iya, Iya. Jadi kalau harusnya dicontoh gini ya. Iya. Kayaknya bukan militer semua. Siap, sudah. Jadi gini gampangnya nih. Berarti kalau ini mah anggap aja ini 2 grup. 2 apa? Nah, pasukan dipecah 2. Hadir imam, hadir sholat. Bareng sama ini satu grup yang mana ngadepin musuh kan? Berarti madep sono yang ini. Ini dapat 1 rokaat hadir ya. Mundur. Imam enggak. Tetap berdiri kan? Hadir mah Imam. berdiri. Ini musuhnya dari sana kan. Figur dia ke kiblat. Sumbali nafsiyah bagian sholatnya. Ini- Watamdo. Musuhnya bukan di kiblat. Tapi orang kan. Kiblat sono. Musuh di sana. Musuh di sono. Berarti kan ya hadir tadi madep sini. Ya. Gila ke sana. Ngadep sono, ngadep. Iya, cuma balik doang ya, madep sono. Berarti yang satu madep musuh. Ntar kadir dapat sorokaat, Makmum. makmum ngebut nih sholatnya. Kedua rokaat dikosor lah umpamanya. Nyelesain. Lah, ini belum kan? Masih berdiri kan dia mah. Ini. Imam. Oh yang datang. Oh ini mah bukan bareng ya? Bukan. Oh ini ngelarin juga dia. Jadi ini imam kan. Iya, Ini makmum nih. Iya. Yang atur sono kan. iya. Bareng nih. 1 rakaat. Ya kan? Terus? Nah, setelah 1 rakaat, ini imam diem kan. Ini lanjutin nih udah. Ngelarin. Ngelarin. Selesai salam kan. Iya. Assalamualaikum. Datang yang sono. Nah, nih. iya. Ini bareng nih sholat nih. 1 rakaat imam nih. Oh, iya. 1 rakaat bareng. Setelah itu imam Duduk. diem dulu. Duduk, Enggak- tasahud. Iya, Nah. enggak salam. Makmum kan baru 1 rokaat, Iya. bangun Ngelarin. lagi tuh. Nah, Larin. Nah, ntar pas tasahud, salamnya bareng sama Nah, imam. gitu. Iya, gitu maksudnya. Iya. Cuman kayak dari yang di depan tadi tuh. Mau praktekin ora? berarti Perawatan. Orang dipakai Yang begini tuh,
dulu juga datanya itu pas di dunia ketiga ya. balik gitu jangan dicontohin baru kebayang. sholat. Jadi ini kan yang cara pertama iya tapi udah kebayang ora? Ora. Coba dari situ berdiri bertiga dah. Berdiri. Berdiri. Kamu sama suruh berdiri. Orang disetral. Depan. Sekarang ada kiblat kan sana. Iya. Makmum adanya di belakang kiblat. Cuma di sana dir. Oke. Nah ini pasukan nih, anggap aja ini 100 orang nih yang belakang. Situ mas, mas itu madep sini. Oh sini. Musuh. Iya, bukan musuh, gitu dengan setrek, majuan. Majuan. Nah ini musuh dari sono, dia salah tuh. Nah ceritanya udah dapat serokatir, udah dapat serokat. Duduk. Terus gimana dia? Kadir tadi. Duduk kan? Berdiri. Nah ini saya dapat serokaat, udah ceritanya nih bangun yang kedua ini. Situ ngelarin. Habis assalamualaikum, situ bayar apa kali? Yang ini pas serokaat, situ udah 2. Nah dia ngikut. Nah sekarang ngikut Kadir. Serokaat. Enggak. Bareng sama Kadir nih serokaat. Nah lu tasawuf sekarang dir. Tasawuf. Nah itu kan rokaat kedua lu mah ya? Iya. Ini kan baru satu. Iya. Nah itu ngelarin. Ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tasawuf. Nah baru assalamualaikum bareng sama Kadir. Assalamualaikum. Nah itu nggak boleh wirid. Langsung bangun, ini kesian deh. Seribu. Nah gitu dia. Orang ditemenin gitu. Kalau kita gitu. Enggak. Oh iya ini. Basani. Metode kedua ayakuna fi jihatil kiblat. Sekarang musuh adanya di depan kiblat. Paya si fahum. Sofa ya sifuhum. Paya sifuhum. Maka barisin imam, siapa imam sopa ini kepada 2 baris. Wa yuhrima bihim. Kemudian takbiratul ihramnya bareng semua ya. Bareng. Pasukan 2 baris. Faidha sajadah ma'ahu ahadus sopa ini. Kalau imam pas sujud sama imam salah satu dari yang 2 baris. Jadi ini bisa ada 4 baris, bisa 2 baris kan? Anggap aja 2 baris nih. Pas imam sujud, yang sujud sama imam boleh ini doang, boleh ini doang. Karena kan musuh dari sana. Ini sujud bareng imam. Itu jagain. Yang ini berdiri. Jagain. Gitu. Wawaki pasopul akhor yuhrisuhum. Nah ini kan berdiri dia nih. Ini sujud berdua sama imam. Nah, ini berdiri jagain imam. Fa idza rafa sajadu walahiquhu. Nah kalau imam udah bangun sajadu, baru yang ini Sujud. sholat, ngikutin sujud, bisa. Nah yang ini sekarang yang jagain Imam. Nah yang tadi barang imam, walahiquhu. Oh udah gitu kan pokoknya. Kan teorinya ada, ini prakteknya teh belum tentu. Tapi di Patit tuh di tentara gitu. Tentara itu mah. Iya ya di ada pernah ada. Iya ini kan kalau udah perang masuk hutan. Iya itu di hutan juga. Saya kadang-kadang dari dulu kalau babi ini pusing. Pusingnya kenapa? Segitu pentingnya sholat. Lagi perang aja kita jamaahnya nggak disuruh sholat. Ini lagi perang. Nggak ada alasan Ninggalin. perang. Bisa aja kan imam kan yang paling lama berdiri nih. Makmumnya ini bolak-balik bisa gonta-ganti. Imam bisa dewek. Bahkan ada cara yang ketiga ini kalau nggak salah nih. Imam sholat 2 rakaat sampai selesai imam makmum. Pas dia udah selesai, imam makmum yang ngikut 2 rakaat tadi gantiin posisi temennya yang tadi pada perang ngintai nih jaga. Nah yang ini jadi kemari imam berdiri lagi sholat. Kalau tadi niatnya sholat wajib johor umpamanya, sekarang imam niatnya sholat sunnah. Ini niatnya sholat johor sah, maka itu nggak masalah. Kalau orang sholat sunnah yang makmum sholat wajib sah. Nah, sholat imam ini sholat sunnah. Ini jamaah sampai segininya. Sama sholat itu segininya. Lah perang ini peluru lagi di atas kepala itu. Lah kita cuma nawan. Ya Allah.
Pada pengen masuk surga. Tak ada. Jadi logonya diganti. Segitunya pengen disebut cinta sama Nabi. Aduh. Tapi mungkin kalau ngajak tentara ini juga Rekonstruksi. Kan kalau kata Imam Suyuti itu ngomong gini, banyak orang tertipu sama hadis Nabi. Apa antum ma'aman tahab kamu akan dikuburkan dengan siapa yang kamu cintai. Banyak orang tertipu sama hadis itu kata Imam Ghazali. Kenapa? Dia pikir dengan cinta doang dikumpulin barang, enggak bisa. Yang dikumpulin barang itu orang kita, buktinya apa? Ngikutin. Nabi ngerjain orang, ngarangnya apa, nyuruhnya apa, itu yang dikumpulin dia tuh. Tuh. Cinta lah, cinta mah nggak bisa diatur. Ini hati. Ini bener cinta nggak hati situ, nggak ada urusannya sama saya, nggak ada sama orang. Hati. Kita kalau cinta sama orang, banjir dah yang gampang. Halo. Malah kadang-kadang orang cinta itu diem, pendem rasa. Yang cinta bohong biasanya ngomong baik mah. Om Do. Asal usul Nabi kalau tahu cinta. Nah, iya. Semuanya ya. Iya. Salam. Padahal. Jadi banyak orang ketipu sama hadis itu kan. Sedangkan cinta itu hati. Layak. Makanya kalau yang godain cewek mau kadang diem. Iya. Jadi kadang-kadang kalau sholat, bab nerangin sholat orang perang itu kita malu. Malu. Lah perang ini. Jamaah sholat. Ini lagi perang, bukan lagi ngopi. Tanggung. Coba itu. Ayo secara teori. Dulu saya kalau tiap nyampe bab ini pasti malu. Ya Allah. Iya. Jadi kalau bahasa apa? Orang apa kalau bahasa kemarin temennya lu kan? Orang kalau udah paham ya orang kudu sholat. Ini lagi perang. Wasalis. Nah, bentuk ketiga ayahku nabi sidatul haub. Adanya perang ini di dalam genting. Sidatul haub udah sangat takut. Wal tihamil harbi udah bercampur dari kata lahmun. Jadi apa? Udah bertantal. Berkecamuk. Iya. Campur. Jadi Nyampur. gambaran ini udah pada bertempel udah. Ini daging sama daging ini ketemu. Iltiham harbu. Ayo sholli kaifa kanahu. Maka sholat bagaimana aja keadaan. Allahu Akbar. Baru baca Fatihah, baru lari ruku bentaran, lari lagi. Sujud, gitu. Ntar duduk tasyahudnya, apalagi tengkurap, baru ngekes, tahiyatul barokatuh, assalamualaikum. Cokel. Keren itu mati ge ya. Iya keren. Iya lagi sholat. Jadi kan orang mati itu ditanya, terakhir kamu mati lagi ngapain? Ingat Allah. Saking lagi perang ini terus sholat itu. Rojilan. Wajibnya sholat. Penting. Rojilan aurokiban. Mau lagi apa? Mau jalan ataupun berkendara, ya apa di motor, apa di tank. Mustaqbilal kiblat wa ghairu mustaqbililah. Mau ngadep kiblat mau kagak. Bebas. Ini lagi jalan. Cokel. Ini ya apa kewajiban sholat sama perintah jamaah sampai segininya. Lagi sholat. Kalau dia kayaknya lebih cepat. Untuk jamaah Tetap aja suruh jamaah lagi perang. Ini peluru lagi di atas kepala. Jadi makanya kalau yang begini ini kadang-kadang kita bukan awang, malu bacanya. Ya Allah, di perang. Kita orang ngapa-ngapain di masjid awang. Wallah, apa yang Palestina? Palestina. Ya itu kalau mau belajar. Kalau mau tes keimanan mah Daftar. ya namanya peluru meledak di atas kepala ke, masya Allah. Tapi orang Indonesia kan berani aja. Iya. Orang Indonesia tapi orang Indonesia itu sangat cinta.
Sedap.